Zaman dulu, manusia-manusia transaksi atau jual beli di pasar seperti sembako dan lain-lain cuma pakai bulu, batu, emas, dan saat ini malah jadi kertas. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa selembar kertas bisa ditukar sama nasi goreng, mobil, bahkan rumah? Padahal kertas itu nggak punya nilai apa-apa tanpa kepercayaan. Nah, di video kali ini, kita bakal bongkar asal-usul uang fiat. Dari zaman barter sampai akhirnya uang kita nggak lagi dijamin emas. Siap? Yuk kita mulai perjalanan waktu menuju akar sistem keuangan modern. Bab pertama, awal peradaban nilai tukar. Saat dulu, orang menukar ayam dengan beras di pasar kuno. Dulu banget sebelum ada uang, manusia hidup dengan sistem barter, tukar barang dengan barang. Misal, kamu punya ayam, aku punya beras, ya udah kita tukeran. Tapi sistem ini punya masalah besar, nilai nggak selalu seimbang. Kadang ayamku nggak sebanding sama berasmu. Kadang kamu nggak butuh ayam, tapi butuh garam. Dari situlah manusia sadar, kita butuh alat tukar yang universal. Bab kedua, munculnya uang logam, nilai dari barang itu sendiri. Koin emas dan perak dipoles, lalu pedagang kuno menimbangnya. Akhirnya lahirlah uang logam terbuat dari emas, perak, dan tembaga. Keren banget kan? Karena nilai uang logam datang dari bahan dasarnya. Emas punya nilai intrinsik. Disinilah muncul istilah store of value, atau tempat penyimpanan nilai. Emas langka, nggak bisa dicetak sembarangan, dan di seluruh dunia, semua sepakat, emas itu berharga. Bab 3, munculnya uang kertas atau representasi nilai. Ini adalah saat orang menyerahkan sertifikat emas di bank, lalu menerima uang kertas. Narasi. Jadi dulu itu uang kertas ada dijamin emas, lalu di bank itulah yang simpan emas kita dan menukar jadi kertas biar bisa dibelanjakan. Tapi seiring waktu, nyimpen dan bawa emas itu berat. Maka muncullah sertifikat emas alias uang kertas. Setiap lembar uang bisa ditukar dengan emas di bank. Artinya, uang kertas dulu adalah janji tertulis yang dijamin emas di baliknya. Jadi kalau kamu pegang uang, kamu sebenarnya pegang janji pemerintah untuk menukar uang itu dengan emas kapanpun kamu mau. Bab 4, sistem gold standard, jaminan dunia atas emas. Peta dunia, dengan garis emas, bendera negara-negara besar di tahun 1200. Narasi, masuk abad ke-19 sampai pertengahan abad ke-20, dunia pakai sistem gold standard. Semua mata uang dunia dijamin dengan emas. Setiap $1 Amerika punya jaminan 1/35 ons emas. Negara-negara lain pun menyesuaikan kursnya ke dolar dan emas. Dunia berjalan stabil sampai akhirnya perang, krisis, dan kerakusan manusia mulai mengguncang sistem ini. Bab 5, saat Nixon Shock, saat dunia melepas standar emas. Beberapa cuplikan saat Presiden Nixon 1971 berpidato terkait pelepasan standar emas. Tahun 1971, saat Presiden Amerika, Richard Nixon, bikin keputusan yang mengguncang dunia. Amerika melepaskan jaminan emas dari dolar. Sejak saat itu, uang nggak lagi punya backing emas. Dunia masuk ke era baru, era uang fiat. Kata fiat berasal dari bahasa Latin, artinya biarlah terjadi atau let it be done. Itu artinya uang fiat bernilai bukan karena emas di baliknya, tapi karena pemerintah bilang begitulah uang. Dan itu uang, lalu kita semua percaya, pada saat itu dan sampai saat ini kita masih memakainya. Uang kertas itu, bab next, era uang fiat atau kertas dan inflasi tanpa batas, money printer terbesar dunia. Inflasi naik, rakyat memegang uang tapi harga naik, ya tetap aja sama aja. Malah ada sampai tidak bisa makan beberapa. Narasi. Jadi, meskipun ada yang salarinya naik atau pendapatannya naik, tapi inflasi atau biaya barang dan jasa naiknya lebih, tidak masuk akal. Itu cuma stagnan namanya. Atau malah ada beberapa menciut potensi pemenuhan atas kebutuhan, karena apa-apa naik. Akhirnya sampai ada yang nggak bisa beli rumah dan semacamnya. Setelah emas dilepas, pemerintah dan bank sentral bisa mencetak uang tanpa batas. Tujuannya, stimulasi ekonomi, biayai perang, atau bayar utang. Tapi efek sampingnya jelas, inflasi.
Nilai uang menurun, harga naik, dan kesenjangan makin lebar. Sistem ini bertahan hanya karena kepercayaan. Bab 7. Kebangkitan sistem baru, kripto dan digital gold. Bitcoin, blockchain, emas digital. Narasi. Masa depan uang berikutnya mungkin bisa aja berubah pula. Atau sistem terdesentralisasi seperti Bitcoin dan emas berbasis kripto, yang keamanannya tidak perlu diatur, diawasi pemerintah, tapi seluruh orang di dunia yang memakainya termasuk para pelaku ekonomi dunia, termasuk penambang atau minersnya. Di era digital muncul penantang baru, Bitcoin dan aset kripto. Bitcoin disebut emas digital karena punya sifat mirip emas, terbatas, langka, dan nggak bisa dicetak sesuka hati. Banyak orang percaya, dunia sedang menuju revolusi keuangan baru, menggantikan uang fiat yang terus kehilangan nilai. Ini adalah riset dari beberapa tahun lalu yang kami kumpulkan. Dan untuk belajar kita semua, mungkin saja siklus perubahan zaman dari nilai tukar uang dan kepintaran saat ini akan berpindah ke kripto dan AI. Dari barter ke uang logam, dari emas ke fiat, sejarah uang adalah cermin dari kepercayaan manusia terhadap nilai. Tapi ingat, nilai sejati bukan di kertasnya, tapi di rasa percaya dan sistem yang menopangnya. Jadi, kalau kamu suka bahasan kayak gini, tentang ekonomi, uang, dan sistem keuangan dunia, jangan lupa follow, like, dan share video ini. Bareng Uang dan Ara, kita belajar bareng cara kerja uang dan sistem yang mengendalikannya. Karena kalau kamu nggak ngerti uang, ya kamu akan dikendalikan olehnya.